Teman-teman, semua orang pasti menginginkan yang namanya kesehatan. Saya, Anda, dan semua orang ingin agar tubuhnya tetap sehat. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya ingin bagi satu rahasia. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatan dengan baik, ya, bisa sembuh, bisa terbebas dari sakit penyakit yang saat ini mungkin ada dalam diri kita. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda, atas apresiasi Anda terhadap channel ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih. Satu tema saya angkat kali ini teman-teman tentang kesehatan. Saya berharap dan mohon dengan sangat teman-teman, jika materi ini nanti bermanfaat untuk Anda dan juga untuk orang lain, silahkan Anda bisa bagikan kepada teman-teman yang lain, agar kita semua bisa memiliki kesehatan yang lebih baik. Ya, baik. Langsung saja kepada tema yang ingin saya hadirkan. Ini saya ambil dari pengalaman keseharian, dari beberapa referensi juga teman-teman, yaitu tentang kesehatan. Mungkin Anda pernah sakit, atau setidaknya mungkin Anda pernah periksa ke dokter, memeriksakan kesehatan Anda. Nah, ketika kita sakit, kemudian dokter memberi arahan. Apa kira-kira yang dokter sampaikan? Beberapa mungkin dokter akan menjelaskan tentang penyakit Anda. Dan setelah itu, dokter pasti akan memberikan saran-saran atau pesan kepada Anda agar Anda bisa cepat memperoleh kesembuhan. Di antaranya mungkin banyak istirahat, banyak makanan-makanan yang bergizi, jangan terlalu capek, mungkin hindari rokok, mungkin hindari makanan yang terlalu pedas, atau mungkin jangan tidur larut malam, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, dari situ teman-teman, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kesehatan kita itu sebagian besar dipengaruhi oleh pola makan dan juga pola hidup kita. Dan tahukah Anda teman-teman bahwa pola makan dan juga pola hidup kita itu dipengaruhi oleh pola pikir kita. Nah, ini artinya teman-teman, yang paling menentukan akan kesehatan kita itu sebenarnya bukan hanya pada makanan kita, bukan hanya pada kebiasaan hidup kita, tetapi lebih pada pola pikir kita, pada mindset kita, pada hal-hal apa yang ada dalam pikiran kita. Itu menjadi penentu utama atau menjadi pengaruh paling utama bagi kesehatan kita. Ya, jika saya boleh ambil kesimpulan atau jika saya boleh ringkas untuk Anda, pola pikir kita itu akan menciptakan pola hidup dan pola makan. Pola hidup itu diantaranya keseharian kita, aktivitas keseharian kita. Pola makan itu adalah kebiasaan kita makan. Pola hidup dan pola makan itu ternyata ditentukan oleh pola pikir kita. Ya, itu. Jadi, faktor penentu dari kesehatan kita, jika kita boleh ringkas lagi, setidaknya ada 4 teman-teman. Yang pertama tadi, seperti yang sudah saya singgung di awal, yaitu pola pikir dan gaya hidup. Kemudian yang kedua, lingkungan. Ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian sarana kesehatan dan juga keturunan. Nah, dalam video kali ini saya ingin fokus untuk membahas tentang pola pikir, ya. Termasuk diantaranya nanti akan kita bahas adalah pola hidup dan pola makan, ya. Nah, jika saat ini Anda ternyata sedang menderita sakit, atau mungkin Anda merasa bahwa kesehatan Anda menurun, cara terbaik dan tercepat untuk bisa menyembuhkan Anda, teman-teman, atau untuk terbebas dari penyakit kita, sebenarnya adalah menyembuhkan pikiran kita, atau memperbaiki pikiran kita terlebih dahulu. Pikiran inilah yang paling mudah, teman-teman, untuk kita rubah. Ya, ketika pikiran kita ini mampu kita benahi, saya yakin, saya percaya, dan ini sudah terbukti, bahwa kesehatan kita pun juga akan mulai membaik. Ya, pola pikir yang salah, teman-teman, itu akan mengakibatkan gaya hidup yang salah, akan mengakibatkan pola makan yang salah. Ketika gaya hidup Anda salah, ketika pola makan Anda salah, maka akibat yang akan ditimbulkan adalah rusaknya atau terganggunya kesehatan kita, kehidupan keseharian kita. Ya. Sebab apa? Sebab pola hidup, pola makan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dikendalikan oleh pola pikir Anda. Nah, kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang salah ini akan membuat tubuh kita menjadi rusak.
tubuh kita menjadi terganggu. Aktivitas kehidupan kita juga menjadi terganggu. Salah satunya apa? Kemudian kita sakit. Ya. Nah, lantas bagaimana kita bisa membenahi semua itu? Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita, teman-teman. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita? Video yang lalu saya sudah bahas tentang mencintai diri. Nah, salah satunya teman-teman, mencintai diri sendiri ini juga menjadi satu pola pikir yang sangat baik untuk menunjang kesehatan Anda. Bagaimana Anda berpikir tentang makanan Anda? Bagaimana Anda berpikir tentang keseharian Anda untuk menunjang kesehatan Anda? Apakah pikiran Anda saat ini sudah dipenuhi dengan perasaan yang positif, perasaan yang bahagia, perasaan yang ceria, penuh sukacita, penuh kesabaran, ya, menjalani kehidupan dengan tenang, dengan nyaman? Apakah itu sudah ada dalam pikiran Anda? Apakah Anda sudah merasakan itu? Saya percaya dan yakin, jika Anda sudah merasakan itu, merasakan kebahagiaan dalam pikiran Anda, saya yakin kesehatan Anda juga akan dalam kondisi yang membahagiakan. Ya, namun sebaliknya, jika pikiran kita itu cenderung negatif atau cenderung membuat Anda bersedih, ya, membuat Anda murung, ya, hari-hari Anda tidak menyenangkan, ada kemungkinan kesehatan Anda juga menurun dan akan terganggu. Mari kita tanyakan lagi, apa yang Anda rasakan saat ini? Kita jujur pada diri kita. Apakah masih banyak kesedihan yang kita alami? Apakah kita masih cenderung stres, masih sering frustasi, sering uring-uringan, sering marah, emosi? Apakah kita masih menyimpan sakit hati, masih ada perasaan iri, perasaan dengki? Apakah kita masih menyimpan adanya permusuhan? Sadar atau tidak, teman-teman, sifat-sifat negatif yang kita tanam dalam pikiran kita tadi itu menjadi penyebab utama dari munculnya berbagai penyakit dalam diri kita. Itu. Nah, oleh karena itu penting adalah bagaimana kita memperbaiki pikiran kita terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki kesehatan tubuh kita. Ya, kita perbaiki pikiran kita. Kemudian kita tanamkan juga dalam pikiran kita asumsi-asumsi yang baik, anggapan-anggapan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik akan kesehatan kita. Ya, dalam video ini kita fokus membahas kesehatan. Oleh karena itu saya juga akan fokus berbicara mengenai anggapan-anggapan yang baik tentang kesehatan. Ya, kesehatan kita itu dipengaruhi oleh dua hal. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, yaitu pola makan dan pola hidup atau gaya hidup. Pola hidup atau gaya hidup ini, teman-teman, akan menciptakan sebuah kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian kita sebut sebagai pola hidup. Ya. Pola hidup atau gaya hidup ini, teman-teman, ini adalah kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita sehari-hari yang muncul dari pemikiran kita tadi. Sementara pola makan itu juga berisi akan kebiasaan-kebiasaan makan kita yang juga muncul dari pola pikir kita. Satu contoh, teman-teman, ketika Anda mempunyai pemikiran yang buruk tentang keseharian Anda, contoh, Anda mempunyai kebiasaan buruk, misalnya malas mandi, malas gosok gigi, ya, malas merawat diri. Ini akan kemudian teraplikasi dalam kehidupan Anda. Kondisi tubuh Anda itu akan mulai menurun. Mungkin Anda mulai sakit gigi, nafas tidak sedap, ya. Mungkin badan Anda mulai tidak terurus, tidak terawat, mulai muncul penyakit-penyakit pada kulit Anda. Nah, itu dimulai dari pikiran kita. Ketika Anda malas, ya, perasaan malas atau pikiran malas ini tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda, yang mana itu kemudian teraplikasi menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan kita itu digerakkan oleh pikiran kita, teman-teman. Yang akan menerima akibat dari kebiasaan itu adalah tubuh kita. Itu. Kemudian juga mungkin, maaf kata, kebiasaan Anda akan hal-hal yang mungkin cukup berbahaya bagi kesehatan, misalnya merokok. Saya tidak melarang untuk merokok, ya, atau menganggap bahwa merokok itu tidak baik, tidak. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa kebiasaan merokok ini harus Anda waspadai. Ya, kebiasaan, maaf kata, mungkin merokok, kebiasaan mungkin minuman alkohol. Sedikit pun saya tidak ada melarang, tidak. Semuanya itu tetap akan memberi manfaat baik kepada Anda jika Anda mengetahui porsi yang pas untuk Anda. Seberapa kemampuan tubuh kita untuk menerima tadi aktivitas tadi.
Jika itu masih dalam kondisi yang normal, kondisi yang wajar, lebih mendapatkan manfaat baik, saya pikir tidak masalah. Ya. Kemudian bagaimana Anda berpikir jangka panjang akan kebiasaan apa yang Anda lakukan setiap harinya. Ya. Contoh lagi, kebiasaan buruk yang bisa mengganggu kesehatan kita yang bersumber dari pikiran. Anda beraktivitas di luar rumah, sering kena sinar matahari. Nah, ketika Anda cuek terhadap kesehatan Anda tidak menyayangi kesehatan Anda, ya mungkin Anda akan cuek, tidak memakai pelindung sinar matahari, ya, tidak memakai masker. Nah, itu yang akan menyebabkan turunnya kesehatan kita. Kulit kita mungkin terlalu sering terpapar sinar matahari, kemudian jadi rusak, ya. Kita tidak memakai masker, mungkin pernafasan kita terganggu, paru-paru kita terganggu. Kembali kepada pola pikir Anda. Jika Anda mencintai kesehatan Anda, pasti Anda akan melakukan hal yang terbaik untuk menjaga kesehatan Anda tadi, agar kulit Anda tidak rusak oleh karena sinar matahari. Anda memakai pelindung, ya, baik itu lotion yang mampu untuk menangkal ultraviolet, atau mungkin Anda menggunakan pelindung, ya, menggunakan masker. Semua dari bagaimana pemikiran Anda tentang kesehatan Anda. Jika Anda menganggap penting, jika Anda peduli, pasti Anda akan melakukan sebuah tindakan untuk menjaga kesehatan Anda. Perhatikan juga cara Anda berpikir akan makanan Anda. Bagaimana Anda memberikan makanan untuk tubuh Anda? Nah, ini perhatikan. Sebab sekian persen atau sekian banyak penyakit, teman-teman, yang berhubungan dengan tubuh kita, itu sangat dipengaruhi oleh makanan. Sangat dipengaruhi oleh makanan. Ya, di awal tadi saya sempat singgung. Pada saat kita sakit, periksa ke dokter, apa nasihat dokter? Makan makanan yang bergizi. Jangan telat makan. Istirahat yang cukup. Ya. Jangan makan ini. Itu semua, teman-teman, adalah untuk apa? Memulihkan kembali kesehatan tubuh kita yang rusak atau terganggu oleh karena makanan kita. Mungkin kita makannya berlebihan. Kandungan-kandungan yang kita makan mungkin terlalu berlebihan, atau justru malah kurang. Ya, tubuh kita perlu istirahat. Pada saat tubuh kita butuh istirahat, Anda tidak mengistirahatkan tubuh Anda akan kelelahan. Kelelahan inilah kemudian yang membuat kita drop. Ya, pertahanan tubuh kita mulai menurun, kemudian kita sakit. Makanan pun juga begitu, teman-teman. Jika kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, artinya kita tidak mencintai tubuh kita. Mari kita perhatikan. Pada saat kita haus, berarti tubuh kita membutuhkan minuman. Kasih minuman. Pada saat kita lapar, tubuh kita berarti membutuhkan makanan. Beri makanan. Jangan ditunda, teman-teman. Kasihan tubuh kita. Itu yang bisa membuat sakit. Begitu juga, teman-teman. Tubuh kita ini hanya membutuhkan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Tubuh kita itu mempunyai ukuran dan aturan seberapa dia bisa menyerap makanan yang kita makan, ya. Jika dia kekurangan, dia akan terus memberi isyarat atau tanda kepada Anda. Anda makan cuma sedikit, oh mungkin lagi sebentar Anda terasa lapar. Artinya apa? Makanan yang Anda masukkan untuk tubuh Anda mungkin porsinya terlalu sedikit. Itu. Ketika porsi itu cukup, tubuh Anda akan merasa nyaman, merasa enak, nyaman, bugar, ya. Lebih tambah semangat, tenaganya juga lebih energik. Itu ketika Anda mencukupi kebutuhan tubuh Anda. Tetapi sebaliknya jika berlebihan, teman-teman, ini yang bisa membuat Anda sakit. Ya. Jangan makan sampai Anda kenyang, teman-teman. Sebab ini yang justru membuat kita akan mudah sakit. Ya. Jadi pada saat kita makan, itu usahakan jangan sampai kita merasa kenyang. Ya. Apalagi kenyang yang sampai berlebihan. Kenapa begitu? Ini dari pengalaman nyata saya dan ini betul terbukti, teman-teman. Pada saat kita kenyang, ternyata kita kelebihan. Makanan yang kita makan itu kelebihan. Ini yang salah. Nah, pola pikir ini yang harus kita benahi. Jadi pada saat kita makan, terus kita merasa kenyang, itu bukan berarti tubuh kita sudah cukup mendapat makanan. Bukan. Justru tubuh kita berlebihan
menerima makanan. Kenyang itu adalah tanda bahwa kita kelebihan makanan, teman-teman. Nah, Anda bisa bayangkan ketika kemudian kebiasaan makan ini hingga perut merasa kenyang ini menjadi sebuah kebiasaan yang rutin. Sehari 3 kali, terus kenyang sehari 3 kali, hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun. Berapa banyak sisa makanan ya akibat kelebihan tadi yang akan tertampung dalam tubuh kita. Dan kita bisa bayangkan kemampuan tubuh kita dalam mengelola makanan tadi yang kelebihan tadi pasti akan sangat berat. Itu yang membuat sistem kerja tubuh kita, organ-organ tubuh kita kemudian menurun kinerjanya. Akibatnya apa? Makanan tidak bisa diproses dengan baik ya, sehingga hasilnya pun juga tidak baik. Nah, karena hasil yang diproses oleh tubuh kita tidak baik, maka penyakit mulai datang. Itu kita hanya berbicara mengenai porsi ya, mengenai porsi. Belum kita berbicara mengenai kebiasaan tentang pilihan makanan. Anda paling suka es krim misalnya. Enak ya, enak. Terus tiap hari es krim, waduh rasanya memang segar memang. Kalau belum es krim rasanya belum puas. Nah, ini kembali lagi kepada pola pikir kita, kepada mindset kita. Ya. Tubuh kita itu bukan untuk menampung apa yang kita inginkan, teman-teman. Tetapi tubuh kita cukup menerima apa yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Keinginan untuk makan ini itu ya, itu berada dalam pikiran Anda ya, berada dalam pikiran Anda. Jangan sampai dikorbankan kepada tubuh Anda. Bagaimana pengertian dikorbankan ini? Jangan sampai keinginan Anda tadi, teman-teman, itu kemudian berakibat fatal bagi tubuh Anda. Oke, kita suka es krim, tetapi jangan juga berlebihan. Perhatikan, keinginan Anda untuk makan tadi itu akan menciptakan rasa puas, rasa enak, dan rasa itu ada dalam pikiran Anda. Tetapi yang akan menerima akibat dari keinginan Anda tadi, dari kepuasan pikiran Anda, adalah tubuh Anda. Apakah tubuh Anda juga puas? Apakah tubuh Anda juga benar-benar membutuhkan es krim itu? Mungkin membutuhkan, tetapi porsinya tidak sebanyak yang ada dalam pikiran Anda. Itulah kita pentingnya untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Ya, kembali lagi kan kepada pikiran kita kan? Ya. Nah, oleh karena itu benar yang dibilang bahwa kesehatan kita itu dipengaruhi oleh pola pikir kita, oleh mindset kita. Mindset itu yang akan mempengaruhi pola hidup atau gaya hidup dan juga pola makan Anda. Ya, kendalikan teman-teman keinginan-keinginan Anda untuk makan yang menurut Anda enak. Sebab jika Anda tidak kendalikan dan akhirnya berlebihan, yang akan menerima akibatnya adalah tubuh Anda. Siapa sih yang nggak suka kerang, ya kan? Siapa sih yang nggak suka lobster? Siapa sih yang nggak suka baby crab? Ya, siapa sih yang nggak suka burger atau apapun itu? Makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang lezat, itu akan menghipnotis indera kita. Ngiler ya, aduh nggak tahan. Akhirnya kita menuruti pikiran kita. Kita tidak kontrol. Yang akan menanggung siapa? Tubuh Anda. Mentang-mentang kerang enak, wah dapat gratisan kerang nih, sikat. Mentang-mentang ada hajatan mumpung gratisan, rendang bro, sikat. Kebetulan di kampung yang punya hajatan 3 orang. Pagi di tempatnya si A, siang di tempatnya si B, sore di tempatnya si C. Pesta rendang bro. Apakah makanan itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita? Dibutuhkan teman-teman, tetapi ada porsinya ya. Kalau kita menuruti pikiran kita tidak mampu mengendalikan. Percaya teman-teman, tubuh Anda yang menjerit, tubuh Anda yang menjerit. Mari kita lihat diri kita. Anda mungkin sering menimbang badan Anda. Kok naik? Dari situ mari kita bermain logika. Kenapa kok naik? Siapa yang kita salahkan? Tubuh kita? Tidak, tubuh kita tidak salah. Yang salah pikiran kita. Terlalu banyak kita makan. Terlalu banyak. Oleh karena itu penting adalah apa? Memperbaiki pikiran kita. Ya, atur sedemikian rupa porsi makan Anda tentunya sesuai kebutuhan Anda.
Sebab porsi masing-masing orang berbeda. Ya. Pekerja di sawah, pekerja di pabrik mungkin berbeda dengan porsi orang yang bekerja di kantor. Anda sesuaikan teman-teman. Anda lah yang tahu seberapa cukup makanan untuk tubuh Anda. Ya, mari kita punya kemampuan untuk mengendalikan keinginan makan, keinginan kegiatan-kegiatan yang maaf kata bisa mengganggu kesehatan. Ngerokok, boleh nggak sih ngerokok? Ya bagi saya sih boleh-boleh saja. Itu hak asasi manusia. Ya, terlepas dari apakah rokok itu berefek negatif untuk Anda ataukah tidak, itu tetap hak Anda. Namun ketika kita tidak mampu mengendalikan, sekali lagi tubuh kita yang akan menerima akibatnya. Ya, aturlah, pandai-pandai Anda mengatur, Anda sesuaikan dengan kemampuan Anda. Sudah tahu ya, begitu satu hisapan rokok kita sudah batuk ya. Batuknya bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin sudah berkali-kali batuk. Tetap aja lepas, kelepus. Ini artinya yang salah bukan tubuh kita, bukan juga rokok kita, tetapi yang salah adalah pikiran kita. Batuk itu berarti sudah memberi tanda, tubuh Anda memberi tanda, bos, stop dulu lah bos, udah panas nih bos. Tapi pikiran kita tidak memperhatikan keluhan tubuh kita. Ya, kita cari nikmatnya aja gitu loh. Lepas, kelepus. Ya sudah, akhirnya tubuh kita menyerah. Periksa ke dokter. Ya, ada gambaran ya bahwa pikiran kita itu berpengaruh kepada kebiasaan kita, ya, pola hidup dan juga pola makan kita. Ya, jadi itu teman-teman, kembali kepada pola pikir Anda. Saat Anda malas untuk peduli terhadap kesehatan Anda, pasti tubuh Anda maaf kata tiap hari akan semakin naik berat badannya. Atau jika tidak, mungkin sebaliknya. Jika kita kekurangan gizi, jika kita kurang perhatian terhadap tubuh kita, mungkin tubuh kita akan turun drastis. Ya, itu. Mudah-mudahan paham ya yang saya maksudkan dalam video ini teman-teman. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Ya. Nah, bagaimana kemudian untuk kita yang saat ini sudah sakit? Jangan khawatir teman-teman. Melalui video ini saya katakan, apapun penyakit Anda, ya, apapun penyakit Anda, ya, jangan khawatir, tetap tenang teman-teman, tetap tenang. Apapun penyakit Anda. Kenapa saya begitu antusias, begitu yakin dengan sikap tenang atau tidak khawatir? Ini menjadi satu kunci utama, kunci pokok untuk menyembuhkan penyakit Anda. Sebab semua kembali kepada pikiran kita teman-teman. Rasa panik, rasa cemas yang muncul dalam diri Anda karena memikirkan penyakit Anda, itu akan membuat penyakit Anda semakin parah. Itu. Nah, oleh karena itu penting adalah perbaiki dulu pikiran kita. Abaikan sakit Anda. Udah, cuekin sakit Anda. Abaikan dulu. Khususnya untuk orang yang saat ini sakit ya. Ya, abaikan dulu sakitnya. Perbaiki dulu pikiran Anda. Ya, taruh kata Anda saat ini sedang kontrol ke dokter ya. Dokter sudah menangani penyakit Anda. Biar dokter yang menangani penyakit Anda. Biar kasih obat, minum, disuruh makan makanan ABCD, ya ikuti anjurannya. Ya, kita jalankan aja. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mengatur kembali pola pikir kita, memperbaiki pola pikir kita. Percaya teman-teman, kesehatan Anda akan mulai membaik. Sakit penyakit Anda akan mulai hilang pada saat Anda bisa kembali menormalkan pikiran Anda, menemukan rasa bahagia dalam pikiran Anda, rasa syukur, rasa bahagia, rasa senang. Ya, itu akan menjadi energi kesembuhan tersendiri untuk penyakit Anda. Saya buktikan sendiri teman-teman. Oleh karena itu Anda tidak perlu membuktikan. Percaya saja teman-teman, bahwa ketika kita mampu kembali mengelola pikiran kita, ya, memperbaiki mindset kita, suasana hati kita, maka penyakit kita lambat laun juga akan mulai membaik. Itu yang biasanya Anda ke dokter ABCD tidak sembuh. Begitu Anda mampu untuk menguasai pikiran Anda kembali, memperbaiki pola pikir Anda akan menemukan dokter yang paten. Ya, biasanya Anda sudah berobat ke A, B, C, D, F, G, H, I, J, tidak sembuh. Begitu Anda mampu memperbaiki
perasaan Anda, pikiran Anda, memperbaiki hati Anda menemukan ketenangan, Anda menemukan kebahagiaan di sana. Percaya, nggak perlu lagi dokter A, B, C, D, E, F, tetapi sembuh dengan sendirinya. Ini banyak terjadi, karena sebenarnya yang bisa menyembuhkan kita akan penyakit kita, sebenarnya adalah diri kita sendiri. Dimulai dari mana? Dari pikiran kita tadi. Ya. Jadi, saya berharap Anda sepakat dengan saya, dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan jangan lupa kita bagikan kabar ini ke teman-teman yang lain, agar yang saat ini sakit bisa cepat mendapatkan kesembuhan. Ya. Yang saat ini kondisinya masih sehat, mudah-mudahan terus bisa mempertahankan kesehatannya dengan baik. Ya. Kita tahu teman-teman, orang rela mengeluarkan hingga ratusan juta untuk menyembuhkan penyakitnya. Tidak mampu di dalam negeri, pergi ke luar negeri. Artinya apa? Kesehatan itulah yang paling dicari sebenarnya dalam hidup ini. Nah, jika saat ini Anda masih memiliki kesehatan, mari kita syukuri itu. Kita cintai kesehatan kita. Dengan mencintai kesehatan kita, maka tubuh kita akan sehat. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi video ini teman-teman. Ya. Terima kasih Anda senantiasa mendukung saya di channel ini, dan sekali lagi terima kasih juga Anda senantiasa membantu saya membagikan inspirasi kepada banyak orang. Ya, demikian kita sambung di video-video saya berikutnya. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.